Kini bakal finish di papan bawah. Kane selama ini menjadi tumpuan di lini depan Tottenham. Merson meyakini kalau Spurs akan mengalami kesulitan setelah kepergian Kane. Kane mencetak 30 gol musim lalu dan Spurs finish di tempat yang jauh, kata Merson kepada Sky Sports. Anda merasa kasihan pada Ange Postecoglou, tetapi Anda berbicara tentang tim yang mungkin masuk 4 besar jika dia bertahan. Kemudian tim yang tidak akan berada di papan atas jika dia pergi. Mereka 100% akan berada di papan bawah. Detik-detik transfer gila Moises Caicedo. Saga transfer Moises Caicedo berjalan sangat menarik. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Liverpool membuat tawaran pamungkas. Liverpool tak ingin melewatkan banyak waktu. Liverpool terus bekerja untuk melengkapi dokumen transfer Caicedo. The Reds tak ingin ada manuver lain yang membuat mereka gagal membawa Caicedo ke Anfield. Saat ini, mereka tengah mengatur jadwal tes medis untuk Caicedo. Kaya tidak selamanya bahagia, West Ham buktinya. Tidak mudah berbicara bahwa West Ham menikmati hasil penjualan Rice. Sebab West Ham kini dipusingkan untuk mencari penggantinya. Rice teramat penting untuk lini tengah West Ham. Berkat dirinya, West Ham bisa memenangkan Eropa Conference League. Gelandang inti timnas Inggris pun bakal membuat berkualitas lini tengah West Ham musim depan turun drastis. Itulah kenapa duit sebanyak 116,6 juta euro bakal percuma ketika gagal menemukan penggantinya. UGC Nice pasrah jika Jean-Claire Todibo dibajak Manchester United. Kepada France Bleu, Farioli menyebut bahwa ia pribadi tidak ingin Todibo berpindah klub di musim panas ini. Namun, Farioli mengakui bahwa Nice tidak punya kemampuan finansial yang memadai untuk menahan kepergian Todibo. Jadi ia mengindikasikan, selama MU memberikan tawaran yang tepat untuk sang bek, maka Nice akan melepaskannya ke Old Trafford. Menurut kabar yang beredar di Inggris, MU harus keluar uang yang cukup besar untuk mendapatkan jasa Todibo, yakni 35-40 juta euro. Akhirnya mau potong gaji, Harry Maguire segera pindah ke West Ham. Setelah melakukan negosiasi beberapa kali, Maguire akhirnya bersedia menerima permintaan West Ham. Sang bek dilaporkan akan turun gaji dengan jumlah yang signifikan. Ia akan menerima bayaran sekitar 100.000 pounds per pekan di skuad The Irons. Namun sebagai gantinya, Maguire dilaporkan meminta jaminan jam bermain reguler dari The Irons. Dan pihak West Ham bersedia mengabulkan permintaan itu. Inter Milan belum lempar handuk cari penyerang, kini incar Marco Arnautovic. Nerazzurri telah mempercepat pencarian penyerang tengah baru dengan waktu yang tersisa kurang dari 1 bulan untuk bursa transfer. Setelah gagal mendapatkan Gianluca Scamacca dan mempermanenkan Romelu Lukaku, Inter telah mendaftarkan beberapa nama sebagai target potensial. Arnautovic adalah salah satu kandidat yang diinginkan. Dengan laporan yang mengklaim bahwa Inter telah mengajukan tawaran senilai sekitar 3 juta euro ditambah bonus. Kepa Arrizabalaga bisa jadi pahlawan di Real Madrid. Di saat Chelsea tidak membutuhkannya, Kepa bisa jadi pahlawan bagi Madrid. Sebab Madrid kehilangan Thibaut Courtois jelang musim baru bergulir karena cedera ACL. Menurut laporan jurnalis Nizar Kinsella, Kepa ternyata masuk dalam daftar kiper yang bisa jadi pengganti Courtois sementara waktu. Kepa hendak diboyong ke Santiago Bernabeu dengan opsi pinjaman selama 1 musim. Meski begitu, belum ada tawaran resmi yang diajukan dari Madrid ke Chelsea. Tes medis lancar, David Raya segera diperkenalkan sebagai pemain baru Arsenal. Menurut laporan Romano, Raya menjalani tes medis di Arsenal pada hari Jumat pagi, waktu setempat. Selama proses tes medis ini, tidak ditemui kendala berarti, sehingga sang kiper bisa menuntaskan tes medis ini. Alhasil, Raya akan segera menandatangani kontraknya bersama Arsenal, dan kemungkinan besar akan diperkenalkan ke publik dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, Arsenal dipastikan akan merekrut Raya dengan status pemain pinjaman. Caicedo ditikung Liverpool, Chelsea kejar Marco Verratti. Sudah menjadi rahasia umum jika Chelsea sangat mendambakan jasa Moises Caicedo. Namun apesnya, Chelsea kena tikung. Dilansir Foot Mercato, Chelsea langsung move on ke target berikutnya. Mereka dikabarkan akan mencoba merekrut Marco Verratti dari PSG. Menurut laporan tersebut, Chelsea saat ini mulai fokus untuk mengejar tanda tangan Marco Verratti. Verratti dinilai merupakan salah satu gelandang terbaik di dunia saat ini. Ia telah membuktikan kemampuannya bersama timnas Italia dan PSG. Cari striker baru, Inter Milan bakal belanja di MU Mart. Seperti yang sudah diketahui, Inter Milan lagi berburu striker baru. Mereka butuh sosok yang menggantikan Romelu Lukaku yang mereka pulangkan ke Chelsea. Menukil Count Offside, Inter Milan dikabarkan sudah memiliki target baru untuk kebutuhan mereka ini.
Mereka berencana membajak salah satu penyerang Manchester United, yaitu Anthony Martial. Bak Gayung bersambut, Manchester United dikabarkan kali ini siap mendengarkan tawaran Inter Milan untuk Martial. Legenda Liverpool sebut Mason Mount akan bersinar di MU. Sebuah prediksi dibuat Graeme Souness terkait Mason Mount. Ia menilai sang playmaker bakal jadi bintang baru di skuad Manchester United. Mount telah membuktikan bahwa ia mampu bermain di bawah tekanan dan ekspektasi di Chelsea dan di timnas Inggris. Jadi saya rasa ia bisa jadi pemain bintang di United, kata Souness. Namun, ia harus mencetak lebih banyak gol di musim ini. Dia bisa melakukan itu karena ia punya ketajaman yang bagus. Mikhailo Mudryk diprediksi bakal jadi bintang utama Chelsea musim ini. Setelah mengalami masa-masa sulit di Chelsea, Gallas percaya Mudryk akan menjadi pemain kunci bagi timnya musim ini. Dia adalah tipe pemain yang berkembang dengan kepercayaan diri. Jelas, segalanya sulit baginya musim lalu. Saya pikir, tahun ini Anda akan melihat Mudryk yang berbeda, kata Gallas. Sepertinya, dia perlu menjadi salah satu pemain utama. Dia membutuhkan kepercayaan dari pelatihnya. Mauricio Pochettino diragukan bisa bawa Chelsea juara Premier League. Gallas menilai Chelsea akan meningkat di bawah asuhan Pochettino. Namun dia tidak yakin kalau manajer Argentina itu bisa membawa The Blues meraih juara pada musim ini. Saya tahu dia pasti akan melakukan yang lebih baik dibandingkan musim lalu. Chelsea akan meningkat dan saya berharap mereka finish di 5 besar. Tetapi saya tidak bisa melihat mereka memenangkan gelar musim ini. Barcelona temukan formula pulangkan Neymar dari PSG. Sebelumnya, Xavi menolak kedatangan Neymar ke Camp Nou. Tapi, seakan tak memedulikan sang juru taktik, Barcelona tetap berniat memulangkan Neymar. Menurut laporan independen, Barcelona akan menawarkan PSG kesepakatan peminjaman Neymar dengan kewajiban pembelian di akhir kontrak. Nantinya, Blaugrana bakal menyerahkan 60 juta euro kepada Les Parisiens sebagai biaya mempermanenkan Neymar. Episode pertama, Kylian Mbappe jadi cadangan abadi. PSG akan membuka musim baru dengan melakoni laga kandang melawan Lorient di Parc des Princes. Nah, manajer Luis Enrique mengindikasikan bahwa timnya tidak akan memainkan Mbappe di laga tersebut. Keputusan ini diambil karena PSG dan Mbappe masih musuhan. Itu artinya, laga melawan Lorient bisa jadi episode pertama menikmati PSG tanpa Mbappe. Protes fans, Manchester United tunda pengumuman nasib Mason Greenwood. Keputusan MU menunda pengumuman masa depan Greenwood dikarenakan ada protes yang dilakukan fans MU. Sekelompok fans MU baru-baru ini menggelar aksi di depan Old Trafford. Mereka menuntut agar Greenwood tidak lagi dilibatkan dalam aktivitas Manchester United. Kelompok ini dikabarkan akan terus menjalankan aksi, di mana mereka akan melakukan protes lagi di laga MU versus Wolverhampton. Chelsea disebut bakal angkut Moises Caicedo, Pochettino diam 1000 bahasa. Ketika ditanya mengenai transfer Caicedo, Pochettino memilih untuk diam. Ia menilai tidak sopan membicarakan pemain yang masih terikat kontrak di klub lain. Untuk saat ini, saya tidak mau berbicara terkait pemain yang bukan menjadi bagian dari tim kami, kata Pochettino yang dikutip Football London. Saya rasa sangat penting bagi kami untuk berperilaku hormat kepada klub dan pemain lain. Titik terang pengganti Thibaut Courtois di Real Madrid. Selain Bono, laporan sebelumnya menyebutkan ada 4 pemain lain yang dikaitkan dengan Madrid. Namun, menurut laporan Sports Zone, Madrid memilih Bono. Komunikasi dengan sang pemain sudah dilangsungkan untuk mengajaknya berkemas ke Santiago Bernabeu. Kiper berusia 32 tahun itu ternyata mau pindah. Laporan tersebut mengklaim sudah ada kesepakatan personal antara Bono dan Madrid. Hasil Burnley versus Manchester City, skor 0-3. 2 gol Man City dicetak pada babak pertama. Erling Haaland adalah pelakunya. Gol pertama dicetak di menit keempat, lalu gol kedua di menit ke-36. 1 gol lagi yang tercipta bagi Man City, tercipta di menit ke-75. Kali ini, giliran Rodri yang ikut mencatatkan namanya di papan skor. Hasil ini menempatkan Man City sebagai juara bertahan di puncak klasemen. Burnley, sebagai juara Championship, mesti duduk dengan tenang di dasar klasemen.